memaafkan. Kenapa kita harus saling memaafkan? Selain sebagai syarat ketakwaan kepada Allah. Ternyata memaafkan itu punya nilai yang tinggi di hadapan Allah. 42 ayat 43. Ya. Surat 42 Asy-Syura ayat 43. Kenapa memaafkan itu salah satu ibadah yang paling tinggi di hadapan Allah? Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, Oke, apa kata Allah? sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi yang mengatakan mulia itu siapa Bapak Ibu? Allah. Kepada siapa? Yang bisa memaafkan dan yang dimaafkan. Ya, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Saya tanya ya. Kira-kira kalau memaafkan orang yang telah menzolimi kita, mudah atau sulit? Ah? Ya, saya tanya dulu ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu memaafkan yang menzolimi kita, mudah atau sulit? Ya Bapak, itu pertanyaannya. Sulit? Oke, sulit atau belum tahu manfaatnya? Bukan, sulit atau belum tahu manfaatnya? Gini. Bapak Ibu kenapa mau minum obat? Berarti minum obat itu kesadaran atau paksaan? Kenapa Bapak Ibu sadar? Karena ingin sembuh. Betul? Selang. Memaafkan itu sulit atau mudah? Sulit bagi yang nggak sadar. Mudah bagi yang sadar. Bapak Ibu sadar atau tidak? Enggak. Karena memang segala sesuatu itu Bapak Ibu, saya kayak tadi. Menahan amarah itu sulit atau mudah, saya kasih tahu kan. Oh ternyata membukakan jalan keluar. Oh ternyata memudahkan segala urusan. Kan akhirnya sadar. Nah saya tanya, memaafkan orang yang menzolimi kita sulit atau belum sadar? Baik, kita lihat untuk apa Allah buat kejadian kita tuh dizolimi. Kan pasti ada manfaatnya, ada tujuannya. Untuk apa sih kita dizolimi? Doa orang yang terzalim. Nah, untuk apa kita dizolimi Bapak Ibu? Wahai Mu'ad, berhati-hatilah engkau dengan orang-orang yang terzalimi. Untuk apa Allah membuat kejadian kita dizolimi? Sekali lagi diulang. Wahai Mu'ad, Wahai Mu'ad, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzalimi. kenapa ketika kita dizolimi itu Allah sampai bilang hati-hati sama orang yang dizolimi? Apa? Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah membuat kejadian terzolimi? Doanya dikabulkan. Ibu ingin nggak doanya dikabulkan? Bapak ingin nggak doanya dikabulkan? Salah satu cara tercepat apa? Jadi mau nggak? Loh, baca lagi. Ini loh maksudnya implementasi itu gini Pak. Wahai Mu'ad, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzalimi. Hati-hati sama orang yang terzolimi. Ini janji Allah loh Bu. Janjinya apa kata Allah? Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu selama ini berdoa. Tapi belum dikabulkan. Akhirnya karena Allah sayang sama Bapak Ibu. Allah buatlah kejadian Bapak Ibu dizolimi. Biasanya sakit hati atau milih doa dikabulkan? Biasanya sakit hati atau milih doa dikabulkan? Menurut Ibu Bapak lebih penting sakit hati atau doa dikabulkan? Tapi Bapak Ibu biasanya milih yang mana? Nah itu. Loh ngerti nggak ini Bapak Ibu? Padahal kalau Bapak Ibu ikhlas menerima itu sebagai atas izin Allah yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu saat itu berdoa pasti dikabulkan. Karena saya merasakan itu. Kan tadi saya bilang kan, Juni 2023 saya tiba-tiba dizolimi, saya tahu ilmu ini. Oh Allah lagi bertanda kutip berkomunikasi dengan saya. Membimbing saya. Mungkin selama ini saya doa minta naik haji nggak dikabul-kabulkan. Maka Allah kasihan, Allah buatlah kejadian saya dizolimi. Padahal saya juga nggak kenal Pak. Cuman karena saya paham maksud Allah adalah saya segera menerima dan berdoa. Ternyata dibuktikan dan Allah kabulkan. 2008 waktu perusahaan saya hancur.
Utang saya 2,5 miliar, istri saya cerai dan saya akan dipenjara. Saya bertemu guru saya pun diajarkan. Ternyata cara yang paling mudah menyelesaikan masalah itu cuma satu, Bu. Mohon maaf saya tanya nih. Benar nggak setiap orang ketika diuji wajib ikhtiar, betul? Sakit wajib pergi ke dokter sunatullahnya. Hutang wajib dilunasi, betul? Jadi semua orang saat diberikan masalah wajib ikhtiar. Tapi tolong dijawab dengan kejujuran. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar, tujuannya menyelesaikan masalah atau minta tolong kepada Allah? Jujur, Bapak Ibu selama ini ketika ikhtiar, tujuannya menyelesaikan masalah atau minta tolong kepada Allah? Menyelesaikan masalah. Boleh ya? Boleh, silakan. Tapi pertanyaan kedua, lebih mudah menyelesaikan masalah atau lebih mudah minta tolong sama Allah? Tapi Bapak Ibu senangnya yang mana? Menyelesaikan atau minta tolong? Benar? Ibu lebih senang yang mana? Menyelesaikan atau minta tolong? Baik, kalau kira-kira kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, berarti harusnya bersyukur atau mengeluh? Nah, Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Halo? Bukan, saya tanya dulu. Kira-kira Allah tuh akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bersyukur ya? Mohon maaf, ibu bapak ketika punya masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Nah, saya ceritakan sedikit ya. Jadi waktu tahun kejadian 2007-2008 itu Pak, kan saya karena ketidakfahaman saya pokoknya punya masalah berikhtiar bagaimana menyelesaikan hutang saya, bagaimana menyelesaikan masalah keluarga saya, dan bagaimana menyelesaikan agar saya tidak kena hukuman. Itu saya usahakan Pak. Hampir setahun lebih, alhamdulillah nggak selesai-selesai. Ternyata di dalam Al-Quran itu caranya bukan begitu. Caranya adalah kita wajib ikhtiar, tapi niat kita agar ditolong oleh Allah. Bukan kita ikhtiar berusaha untuk menyelesaikan. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semua, bisa nggak kita menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Nggak bisa kan? Berarti kita ikhtiar, niatnya adalah minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira Allah akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Kira-kira Allah akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Betul. Berarti sebenarnya ketika kita diuji oleh Allah, Allah tuh ingin melihat sikap kita atau kemampuan kita. Sebenarnya Bapak Ibu ketika diuji selama ini oleh Allah, itu tuh Allah tuh hanya ingin melihat kemampuan kita atau sikap kita. Sikap, dan orang ternyata gagalnya di sikapnya Pak. Saya ulang, kebanyakan orang saat menjalani ikhtiar, itu gagalnya bukan di kemampuan, tapi di sikapnya. Kenapa di sikapnya? Karena kebanyakan orang ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan, dia mengeluh. Dia khawatir, dia cemas. Kalau sudah begitu, itu sikap-sikap yang menjauhkan dari pertolongan Allah. Silakan Bapak Ibu renungkan. Kemarin waktu saya masih di Bandung, ya, tiba-tiba ada orang telepon saya dari Jogja, jamaah saya di Jogja. Dia bilang, Ustadz saya buntu, saya bingung dengan masalah saya. Saya sudah berikhtiar ke sana ke sini, tapi situasi semakin memburuk. Saya bilang ini sudah saatnya Bapak istiqomah dengan sikap Bapak. Maksudnya gimana Ustadz? Yang Allah butuhkan itu bukan Bapak berusaha mencari jalan keluar, bukan Bapak menyelesaikan. Yang Allah butuhkan saat Bapak diuji dengan hal ini, Bapak ridho atau tidak dengan keputusan Allah saat itu. Terus apa yang harus saya lakukan? Bapak sholat tobat 2 rakaat. Lalu Bapak bilang kepada Allah, ya Allah saya ikhlas, saya terima apapun yang engkau lakukan. Apa yang terjadi?
Baru saya ngomong, tadi dia WhatsApp saya, Ustadz tiba-tiba ada orang yang nolong saya. Berarti apa yang Allah lihat? Kemampuan atau sikap? Sikap kita. Hati-hati Bapak Ibu. Dan orang saat menjalani ujian, gagalnya bukan di kemampuan. Tapi gagalnya adalah sikap saat menjalani ujian. 42 ayat 6. Karena Allah tuh melihat sikap Pak. Makanya hati-hati ya. Dalam bersikap Bapak Ibu dalam menjalani ikhtiar. Tolong fokusnya adalah di sikap. Bukan di kemampuan. Kan suka tidak suka harus menjalani itu Pak. Coba benar nggak Allah mengawasi perbuatan atau sikap kita saat menjalani ujian? Surat 42 ayat 6. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Allah menguasai perbuatan mereka. Allah mengawasi perbuatan mereka. Terus? Adapun kaum Muhammad bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Ingat ya, Bapak Ibu saat diuji itu, yang Allah lihat dari Bapak Ibu bukan kemampuan, tapi sikap Bapak Ibu di dalam ujian. Dan orang banyak gagal di situ. Kan banyak ya, Bapak Ibu saat diuji, khawatir, pusing, bingung. Itu malah menjauhkan pertolongan Allah karena sikap kita yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi saya tuh Pak, waktu tahun 2008 itu mau menyelesaikan hutang saya, kan aset saya habis semua tuh Pak. Harus selesai dalam 2,5 bulan, dalam 3 bulan, hutang 2,5 miliar itu. Istri saya juga sudah mengajukan ke pengadilan agama dan saya akan dipenjara. Saya ikhtiarnya tetap. Ikhtiar tetap ya Bapak Ibu ya, karena memang kita wajib ikhtiar. Tapi niat saya ibadah bukan untuk menyelesaikan. Tapi kita wajib ikhtiar. Tapi yang terpenting adalah saat ikhtiar itu saya mulai merubah sikap saya. Ya Allah nggak apa-apa saya ridho, saya jalan. Dapat lagi kesulitan nggak apa-apa saya terima. Intinya memang tugas kita itu taat kepada Allah. Semakin cepat Bapak Ibu taat, semakin Allah mudahkan segala urusan. Berarti mohon maaf ya, merubah sikap sama merubah masalah lebih mudah yang mana? Nah, tapi Bapak Ibu senangnya merubah masalah atau merubah sikap? Ingat ya Bapak Ibu semua ya. Jadi ini tergantung dari sikap kita kepada Allah. Jelas mulai paham ini? Ya, jadi niat kita yang paling utama adalah silakan menjalani ikhtiar, tapi tolong rubah sikap kita kepada Allah. Oh, ternyata semua kejadian itu atas izin Allah. Saya terima ya Allah. Oh, ternyata semua permasalahan, semua keputusan itu kembali kepada Allah. Saya ridho ya Allah. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang akan membuat Bapak Ibu akan dimudahkan untuk ditolong Allah. Jelas? Bisa lah? Insya Allah bisa. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini saya tanya dulu ya Bapak ya. Ini kejujuran semua ya. Saya mohon kejujuran Bapak Ibu. Kita ikhtiar selama ini. Niatnya menentukan hasil atau ibadah? Jujur Bapak Ibu saya tanya, kita selama ini ikhtiar, niatnya menentukan hasil atau ibadah? Hasil kan? Padahal hasil itu urusan siapa? Makanya kita disuruh bertawakal Pak. Jadi saya ulang dulu. Selama ini kita ikhtiar itu niatnya menentukan hasil atau ibadah. Ini saya ulang-ulang dulu. Padahal kita diciptakan untuk hasil atau untuk ibadah. Kenapa Bapak Ibu selama ini niat ikhtiar untuk menentukan hasil? Jelas Pak? Pertanyaan kedua. Di dalam ikhtiar itu tuh dalam rangka menyelesaikan masalah atau dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Quran? Bapak Ibu selama ini ikhtiar biasanya mikir sendiri atau mengikuti petunjuk Al-Quran? Nah, terus Al-Qurannya buat apa? Nah, ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa selama ini kita ikhtiar khawatir? Kenapa selama ini kita ikhtiar kok masalah kita belum selesai-selesai? Karena satu, niatnya bukan beribadah, tapi untuk menentukan hasil. Hasil itu urusan siapa? Kenapa Bapak Ibu ikut-ikutan? Jelas Bapak Ibu ini? Nah yang kedua, ikhtiar yang benar itu mengikuti petunjuk atau mikir sendiri?
Menurut petunjuk, kita tuh kalau ikhtiar supaya cepat selesai atau supaya sabar? Menurut petunjuk, kalau kita ikhtiar, itu supaya cepat selesai atau supaya sabar? Bapak Ibu selama ini kalau punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Kenapa nggak ngikuti petunjuk? Jelas Pak? Ayatnya di mana kita ikhtiar itu satu mengikuti petunjuk, lalu dua kita harus sabar dan nanti Allah memutuskan. Surat 10, surat Yunus, surat 10, ayat 109. Ayatnya di mana? Bahwa kita ikhtiar itu yang pertama harus mengikuti petunjuk, yang kedua harus sabar, baru nanti Allah memutuskan hasilnya. Ayatnya di mana? Surat 10 Yunus ayat 109. Baik, apa kata Allah? Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ikutilah petunjuknya saat Bapak Ibu menjalani ikhtiar. Dalam mengikuti petunjuk itu disuruh apa? Cepat selesai atau sabar? Terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Saya tanya, Bapak Ibu selama ini ngikutin nggak ayat ini? Udah, nggak usah dijawab, saya udah tahu jawabannya. Jelas Pak ya? Jadi ternyata banyak dari kita menjalani ikhtiar tapi lupa bahwa setiap ikhtiar itu ada petunjuknya. Ada langkah demi langkah bagaimana penyelesaiannya. Jadi siapa Bapak ya? Jadi tugas kita ikhtiar itu beribadah atau menentukan hasil? Berarti saat ikhtiar tingkatkan kesabaran. Tingkatkan keikhlasan. Pasti nanti Allah putuskan hasilnya. Makanya menahan amarah itu wajib atau paksaan. Sudah, Bapak Ibu gak usah nego sama Allah. Pokoknya nanti latihan. Ada kejadian dalam hati alhamdulillah atas izin Allah. Tapi dalam hati ya gak usah depan suaminya ya. Nanti emosi suaminya depan. Sama, Bapak juga begitu. Alhamdulillah diterima atas izin Allah. Jalani lagi, jalani lagi. Paham Pak? Bagus pertanyaannya ya. Bisa? Insya Allah bisa ya. Baik. Berarti yang terakhir tadi menahan, saling memaafkan. Saling memaafkan ya. Sekarang saya tanya nih, ini penting juga Pak. Misalnya kita punya salah sama saudara Pak. Ini hal yang sederhana ya. Kita punya masalah, kita punya salah sama adik, sama saudara, sama ibu misalnya. Tolong dijawab, tolong dijawab. Bapak Ibu tuh minta maaf dalam rangka supaya orang itu memaafkan atau dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah? Saya ulang, Bapak Ibu itu selama ini minta maaf sama orang dalam rangka orang itu memaafkan atau dalam rangka Bapak Ibu menjalankan perintah Allah? Kalau dia nggak memaafkan, saya ulang. Jadi orang sulit memaafkan. Itu karena orientasinya dia berharap apa yang dia lakukan dibalas. Ngerti Bapak Ibu ini? Padahal Bapak Ibu itu tugasnya minta maaf, memaafkan karena Allah. Titik atau koma. Berarti ketika ibu minta maaf sama orang, terus dia nggak maafkan, masalah atau menerima? Kenapa? Karena yang ibu lakukan hanya karena Allah, bukan karena dia memaafkan. Keikhlasan Bapak Ibu itulah yang nanti membolak-balikan hati orang itu jadi memaafkan. Jelas Pak ini? Jadi lakukanlah segala sesuatu itu yang niatnya hanya karena Allah, bukan orang itu memaafkan atau tidak memaafkan. Atau sekarang posisinya dibalik. Orang punya salah kepada kita. Harusnya kita bisa memaafkan atau tidak memaafkan. Harusnya. Bisa ya? Ekstrim, ini ekstrim. Suami selingkuh dimaafkan nggak? Ya karena kalau yang biasa-biasa aja nanti ibu nggak mudeng gitu loh. Oke, saya tanya gini ya. Saya tanya gini. Tah, ibu kan cuma disuruh memaafkan, bukan menerima lagi. Loh kan saya bilang, makanya ini saya ulang. Loh kan yang penting hati ibu menjadi bersih,
tidak cacat dengan hal-hal yang membuat Bapak Ibu mendendam gitu loh. Kan bukan disuruh menerima. Maksudnya, kenapa Bapak Ibu harusnya menerima, kan sudah terjadi. Mau dimaafkan, tidak dimaafkan, sudah selingkuh. Jadi mau dimaafkan? Iya kan, diterima tidak terima kan nggak masalah. Artinya ternyata memang salah satu tugas kita di dalam hidup apa? Membersihkan hati. 69 ayat surat 26, mohon maaf, ayat 88 sampai 90. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 9. Coba perhatikan apa kata Allah. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Nah, tidak berguna ya. Kenapa tidak berguna? Apa yang berguna saat itu? Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini loh Bapak Ibu, maksud saya itu ini. Membersihkan apa? Berarti memaafkan itu salah satu cara membersihkan hati. Terus Allah siapkan apa? Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, karena ibu mau dendam, mau tidak, mau marah atau tidak sudah terjadi. Mau apa? Jadi memaafkan itu mudah atau sulit? Mudah kalau niatnya karena Allah. Sulit kalau niatnya karena makhluk. Nah, caranya, saya ajarkan caranya aja Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya itu pokoknya sebelum tidur, saya selalu mohon sama Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menzolimi saya. Dan saya pun mohon diampuni kalau saya menzolimi orang sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi sebelum saya ketemu orangnya yang menzolimi saya atau yang misalnya membuat anggaplah kesalahan, saya selalu dari awal sebelum tidur saya mohon begitu kepada Allah. Sehingga nanti pas ketemu orangnya, alhamdulillah itu dimudahkan untuk memaafkan saja. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ngerti ya? Saya ulang, jadi kalau tujuannya dibukakan jalan keluar, tujuannya dimudahkan segala urusan, tujuannya untuk disiapkan surga dari Allah, harusnya tidak ada yang sulit. Ini cukuplah buat umroh, udah siap-siap ya. Jadi misalnya tas ketinggalan di Madinah, ibu sudah ke Mekah. Ibu terima? Baju, celana, semua di sana, daleman di sana. Ibu terima? Kenapa terima? Bisa beli lagi di tower sofa. Ingat ya, jadi hal-hal yang bisa direvisi, hal-hal yang masih diperbaiki, harusnya nggak usah jadi masalah. Bisa? Nah ini maksud saya, ayo selain ibadah rukun syar'inya, ibu mulai melakukan ibadah hati ya. Ingat? Caranya ternyata apa? Mudah ya. Bahwa semua kejadian atas izin Allah dan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan ketika Bapak Ibu terzolimi, ingat apa kata kuncinya? Itu sebagai komunikasi dari Allah agar doa Bapak Ibu dikabulkan. Ada pertanyaan? Silakan deh. Betul. Intinya adalah membangun kesadaran dan perilaku kita. Kenapa perilaku kita itu penting? Mohon maaf ya. Rasul itu diturunkan ke muka bumi ini tugasnya dua Pak. Sebagai rahmatan lil alamin itu apa? Satu, akhlak yang mulia bagi dirinya sendiri. Yang kedua, bermanfaat untuk orang banyak atau untuk orang lain. Berarti kalau Bapak Ibu ingin pasangan kita akhlaknya baik, yang dirubah itu pasangannya atau diri kita dulu. Nah, itu berefek, Pak. Ya. Berarti kalau Bapak ingin istrinya sabar, berarti Bapak dulu atau istrinya dulu? Hah? Bapak dulu? Iya, Bapak dulu. Ibu enggak perlu. Karena ternyata Bapak Ibu ya, saya perhatikan. Orang itu kalau dikasih masalah, bukan merubah dirinya. Tapi biasanya dia merubah masalahnya. Padahal di dalam Al-Quran,
Ibu tuh tidak disuruh merubah masalah, tapi merubah dirinya. Surat 8 ayat 53. Surat 8 ayat 53. Surat 8 Al-Anfal ayat 53. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Perhatikan, Allah tidak, ini sering dengar ayatnya ya. Allah tidak akan merubah nikmat keadaan suatu kaum Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. anfusihim. Berarti kita tuh disuruh merubah keadaan atau suruh merubah diri kita. Coba baca lagi, baca lagi. Biar Bapak Ibu benar-benar paham ya. Ini banyak yang terjebak di situ. Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti kita disuruh merubah keadaan atau merubah diri kita. Oke, suami menjengkelkan. Ibu biasanya ingin merubah suami atau merubah diri ibu jadi sabar, baru Allah rubah suaminya. Biasanya yang mana? Ibu merubah diri dulu, bukan merubah suami kan? Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Misalnya suami menjengkelkan. Ibu tuh biasanya ingin merubah suami atau merubah diri ibu jadi sabar, nanti baru Allah merubah suaminya. Biasanya ibu yang ingin merubah atau Allah yang merubah? Terus tugas Allah apa? Jelas ya? Jadi kalau kita ini tugasnya bukan merubah keadaan. Tugas kita merubah diri kita jadi menerima, lalu doa kita dikabulkan, baru nanti Allah rubah keadaannya. Makanya di sini ayatnya orang tuh sering salah. Jadi yang Allah suruh tuh kita merubah diri, baru nanti Allah rubah keadaannya. Bapak rubah niatnya beribadah, Bapak rubah niatnya bertakwa, maka nanti Allah yang bukakan jalan keluar. Jadi jalan keluar urusan siapa? Urusan Allah. Bapak Ibu selama ini pusing mikirin apa? Loh katanya jalan keluar urusan Allah. Nah, ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi pola-pola begini Bapak Ibu harus paham ya. Jadi kita rubah diri kita jadi bertakwa, maka masalah sesulit apapun akan dibukakan jalan keluar. Rubah diri kita jadi bertakwa, maka pasangan anak kita akan jadi berubah secara otomatis. Kira-kira lebih mudah merubah diri atau merubah keadaan? Tapi Bapak Ibu senangnya merubah diri atau keadaan? Luar biasa Bapak Ibu nih. Berarti yang kedua, materi yang kedua, kan tadi bertakwa ya. Karena sebenarnya di dalam bertakwa itu, Allah pun mewajibkan kita memperbaiki sholat kita. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Ya, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. baik, saya mau tanya Bapak Ibu ini artinya apa maksudnya? Sekali lagi Ustaz Anas dipelan-pelan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Baik, maksudnya apa ini Bapak Ibu? Hah? Sekali lagi, nggak apa-apa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, Terus? petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu ini? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Yang ini dulu, ini maksudnya apa? Berarti bolehnya ada sedikit ragu-ragu terhadap ayat-ayat Allah. Benar ya? Saya ulang ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Berarti menjadi petunjuk bagi orang yang ragu atau yang yakin. Berarti betul. Saya tanya, apa yang ibu yakinin dari Al-Quran? Ya, apa yang Bapak Ibu yakini dari yang namanya Al-Quran? Makanya di sini kan tidak ada keraguan. Apa yang membuat Bapak Ibu tidak ragu-ragu dari Al-Quran? 10 ayat 55. Surat 10 Yunus ayat 55. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus
bukankah janji Allah itu benar? Bukankah janji Allah itu benar? Allah nanya kepada siapa ini? Kepada kita. Janji-janji Allah itu ada nggak di dalam Al-Quran? Berarti pertanyaan saya, boleh nggak kita meragukan janji Allah? Benar? Baik, apa salah satu janji Allah? Bersama kesulitan, ada kemudahan. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa Bapak Ibu? Bersama kesulitan ada kemudahan itu apa maksudnya? Berarti nanti ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, Bapak Ibu itu tetap yakin kepada janji Allah atau pusing sama kesulitannya? Sudah begitu? Halo? Bapak Ibu, kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Berarti pertanyaan saya, saat Bapak Ibu nanti menghadapi kesulitan, itu tuh khawatir, pusing, bingung, atau yakin tetap kepada janji Allah? Berarti boleh nggak pusing saat menghadapi kesulitan? Halo? Tidak. Bagi siapa Pak? Yang tidak ada keraguan. Betul? Nah, caranya supaya kita tetap yakin, ternyata Allah jawab di ayat 3-nya. Gimana supaya bertakwa? Sekali lagi diulang ayat 2 dan ayat 3. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Terus, Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. siapa orang bertakwa? Satu, Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, Melaksanakan sholat. melaksanakan sholat. Yang ketiga, Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. 4, Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. 5. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Baik, saya akan bahas ini terkait dengan masalah sholatnya Pak. Ya, jadi yang kedua poin bertakwa adalah, ingat Bu, yang pertama apa? Ini penting, saya mau jelaskan 2 poin ini aja. Apa bertakwa? Beriman kepada yang gaib. Mohon dijawab. Gaib itu apa? Yang tidak nampak. Kalau saya sembunyi di sini, kan ibu nggak nampak nih. Saya gaib. Enggak, bukan begitu dong. Ayo, gaib itu apa? Enggak, kan tadi tidak tampak. Berarti ketika misalnya ada orang di dalam situ, tampak atau tidak? Gaib bukan? Ya, maksudnya definisinya berarti bukan itu. Iya, tapi gaib itu bukan sesuatu yang tidak tampak, bukan itu. Bukan. Karena kalau begitu nanti definisinya jadi fisik. Ya, baik. Gaib itu apa? Biar Bapak Ibu paham. Coba, beriman kepada yang gaib. Ini penting sekali Bu. Karena kebanyakan orang ketika saya kupasin itu orang juga kok. Bahkan ada yang bilang tuyul, setan. Bukan itu juga. Gaib itu apa? Nah, ini maksud saya. Karena Bapak Ibu harus benar-benar paham implementasi dari ketakwaan. Surat 6 ayat 59. Gaib itu apa? Surat 6 Al-An'am ayat 59. Apa gaib itu? Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Berarti gaib itu apa? Terus? Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Coba bisa disimpulkan nggak dari ayat ini? Gaib itu apa? Enggak, coba sekali lagi. Coba Bapak Ibu bisa pahami. Saya sengaja dibuat Bapak Ibu berpikir ya, biar benar-benar nanti ingat gitu loh. Ya, silakan. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Terus? Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Jadi gaib itu apa?
Goib itu sesuatu yang belum kita ketahui. Besok kita tahu atau tidak? Berarti goib atau bukan? Itu Bu. Paham ya? Jadi goib itu apa? Sesuatu yang belum kita ketahui. Sudah mulai paham? Misalnya kita mati. Tahu nggak kita mati? Berarti goib atau bukan? Kenapa goib? Karena kita tidak tahu. Ibu waktu belum ketemu suami, tahu nggak jodohnya? Berarti waktu itu goib atau tidak? Tapi setelah ketemu, tidak. Jadi goib itu apa? Sesuatu yang belum kita ketahui. Paham dulu ini? Saya tanya ini penting sekali. Kalau kita belum tahu, kita yakini atau kita pikirkan. Orang bertakwa itu ketika menghadapi sesuatu yang belum tahu, diyakini atau difikirkan. Beriman kepada yang goib. Berarti nanti kalau Bapak Ibu nggak tahu, Bapak Ibu tuh yakini atau fikirkan? Yakini ya, karena buat apa memikirkan sesuatu yang nggak tahu, nggak akan kepikiran. Sekarang saya tanya, orang saat diuji sama Allah, sudah tahu belum solusinya? Orang saat diuji sama Allah, sudah tahu belum solusinya? Belum. Selama ini Bapak Ibu tuh mikirkan solusi atau yakini solusi? Loh, kata Allah disuruhnya yakin atau mikir? Kenapa Bapak Ibu nggak bertakwa? Nah, mulai paham ini Bapak Ibu ini? Jadi ternyata meskipun saya tidak tahu solusinya, tapi karena Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Berarti ketika Bapak Ibu punya masalah, langkah yang pertama yakin atau mikir? Hah? Kenapa yakin? Beriman kepada yang goib. Karena Bapak Ibu kalau mikir pun ngapain mikirin yang nggak tahu. Orang stres, orang khawatir, orang bingung gara-gara mikirin yang tahu atau yang tidak tahu. Nah Ibu sering nggak mikirin yang nggak tahu? Halo? Padahal menurut Al-Quran disuruh mikir atau yakin? Itu maksudnya. Jadi saat kesulitan, Ibu tuh mikir atau yakin? Harusnya yakin, saya nggak tahu solusinya. Saya nggak tahu dapat jalan keluar dari mana. Tapi saya yakin menurut Allah bersama kesulitan ada kemudahan. Itu maksudnya beriman kepada yang goib. Meskipun saya tidak tahu, tapi Allah berjanji, maka saya yakin. Jadi Ibu khawatir selama ini mikirin apa? Yang tahu atau yang tidak tahu? Menurut Ibu orang mikirin yang tidak tahu, kira-kira ada kerjaan atau enggak? Jelas ya Bapak Ibu ya? Misalnya yang kedua. Saya harus bayar uang kuliah anak saya besok 30 juta. Sekarang saya nggak punya uang, belum punya uang. Berarti saya ikhtiar dengan keyakinan atau dengan kepikiran. Bapak itu biasanya kalau misalnya harus besok bayar uang sekolah, bayar uang kuliah, sekarang nggak punya uang, biasanya yakin atau mikir? Jadi mikirin yang goib. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti meskipun saya tidak tahu uangnya dari mana, meskipun saya nggak tahu nanti jalannya di mana, pokoknya saya ikhtiar, saya yakin Allah pasti menolong saya. Itu namanya beriman kepada yang goib. Makanya Al-Quran tidak ada keraguan. Sedikit saja ragu-ragu gagal ayat itu. Paham ini Bapak ini? Bisa ya? Bisa. Nah yang kedua, cara supaya memaintain. Supaya iman kita tidak turun naik saat diuji. Ini kan Bapak itu sering ya. Ustadz bagaimana biar iman tidak naik turun ya Bapak Ibu ya?
ternyata Allah kasih cara yang kedua, yaitu melaksanakan sholat. Sholat seperti apa supaya iman kita tidak turun naik? 23 ayat 1 dan ayat 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, Siapa orang-orang yang beriman? yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Berarti Bapak Ibu harus perbaiki kualitas sholatnya. Kita jujur-jujuran aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu selama ini ketika sholat pikirnya fokus atau jalan-jalan? Jujur? Baik. Perlu kita perbaiki nggak? Oke. Sekarang saya sampaikan caranya Bu. Ya metodologinya. Seperti tadi saya jelaskan bagaimana menanam. Nanti saya coba sharing metodologinya. Ibu nanti praktekkan. Kalau masih jalan-jalan, angkat tangan. Ustadz saya masih jalan-jalan. Tapi kalau misalnya sudah mulai fokus, Bapak Ibu praktekkan sampai nanti Bapak Ibu meninggal. Bisa ya? Berarti caranya supaya kita stabil keimannya harus memperbaiki apa? Kekhusyuan di dalam sholat. Sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Mudah kalau tahu caranya. Sulit kalau belum tahu caranya. Berarti saya mau sharing caranya, nanti kita buktikan. Langsung dibuktikan Pak. Ya, oke. Kenapa sholat khusyuk itu penting selain menstabilkan keimanan? Al-Baqarah ayat 45. Khosyin. Surat Al-Baqarah ayat 45. Kenapa sholat itu harus penting? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, jadi Bapak Ibu disuruh minta tolong kalau punya masalah dengan apa? Sabar dan sholat. Ustadz saya sudah sabar, sudah sholat. Kok nggak ditolong-tolong? Di mana salahnya? Lanjut. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa belum ditolong Ibu? Nah ternyata meskipun sudah sabar, sudah sholat, ternyata pikirannya masih jalan-jalan. Mari kita buktikan sekarang. Berarti sekarang saya mau sharing bagaimana cara sholat khusyuk. Nanti Bapak Ibu praktekkan. Ingat ya, kalau masih jalan-jalan nanti setelah saya ajarkan angkat tangan. Saya masih jalan-jalan Ustaz. Saya ingin keluar dari tempat ini, Bapak Ibu benar-benar bisa memperbaiki kualitasnya. Ya, apalagi nanti di sana, insya Allah bisa lebih khusyuk. Baik, kita mulai sekarang. Kenapa kita harus khusyuk di dalam sholat? Satu, menstabilkan keimanan. Yang kedua, sebagai penolong ketika kita diberikan ujian atau permasalahan dari Allah. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk? Baik, tolong dijawab dengan jujur. Ketika kita sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran. Sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran. Jasmani dan ruhani. Bapak Ibu selama ini ketika sholat, jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran. Nah, jadi dari awal saja, ternyata alat yang dipakai sudah salah. Ya, makanya kalau Bapak Ibu menggunakan jasmani dan pikiran, kalau hilang kunci, kalau pengen ketemu ngapain Pak? Sholat, biasanya jadi ingat. Ya, berarti sekarang kenapa? Sholat itu harus jasmani dan ruhani. Surat 7 ayat 172. Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Mereka itu siapa Bapak Ibu? Coba baca lagi Ustaz, pelan-pelan teman-teman. Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Ini manusia atau roh? Berarti di alam roh atau alam dunia? Ini belum jadi manusia Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum jadi manusia, ternyata ruh kita itu sudah dialog. Sudah membuat pernyataan sama Allah. Jadi
ruh kita tuh sudah ditanya dari dulu sebelum kita lahir. Kan pas lahir kan ditiupkan 4 bulan kan. Jadi sebelum 4 bulan itu ternyata sebelum kita lahir ke dunia itu ruh kita tuh sudah di Allah Bu. Sudah tanya jawab. Baik diulang Ustadz. Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Oke, apa katanya? Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus Mereka menjawab, mereka tuh siapa yang jawab? Ruh. Makanya sholat itu harus menggunakan jasmani dan ruhani. Terus? betul kau Tuhan kami. Terus? Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah. Berarti nanti yang kan ditanya sholat setelah kita meninggal, ruh atau pikiran kita? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sholat di dunia jasmani dan pikiran. Padahal harusnya jasmani dan ruhani. Berarti kalau selama ini ruh kita nggak pernah sholat, bisa nggak Ibu jawab, Bapak jawab nanti ketika kita meninggal? Makanya sholat itu harus menggunakan jasmani dan ruhani. Bagaimana caranya? Insya Allah caranya mudah, nggak sulit. Ya, baik. Sekarang kita praktek. Ya. Kenapa? Oplan. Oke. Bagaimana caranya agar ruh kita sholat? Berarti yang perlu diperbaiki ini sekarang apanya dulu? Alat yang kita gunakan saat sholat. Ya, selama Bapak Ibu sholatnya masih jasmani dan pikiran, maka Bapak Ibu tidak akan pernah khusyuk. Karena alat yang digunakan salah. Berarti yang harus digunakan adalah jasmani dan ruhani. Karena ruh kita yang akan bertanggung jawab. Bagaimana cara agar ruh kita sholat? Kita mulai sekarang. Di dalam sholat itu, ini buat yang baru ketemu saya. Di dalam sholat, ada berapa kegiatan Bapak Ibu? Di dalam sholat? Ibu yang baru? Di dalam sholat ada berapa kegiatan yang Bapak Ibu lakukan? 2, gerakan dan ucapan. Ya kan? Ibu di dalam sholat lakukan apa? 2 kan? Ada gerakan, ada ucapan.